Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Basil yang luar biasa. Senang sekali kita melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini menjadi sangat menarik Bapak Saudara ya, karena ayat ini seringkali dibahas orang. Tapi orang mesti melihat bahwa ayat ini dimulai dari pasal 11 ayat terakhir, bahwa segala sesuatu ini menjadi penanda secara teologis. Pasal 1 sampai 11 itu perkara-perkara teologis. Keselamatan, kasih karunia, pertolongan Tuhan, penyertaan, pembebasan dari dosa. Tetapi semuanya bagi dia, oleh dia, karena dia. Pasal 11. Dan karena semua untuk Tuhan, Paulus mengingatkan bahwa tubuh Anda, hidup kita semuanya haruslah menjadi persembahan yang hidup. Nah, ini menarik saudara ya. Mengapa setelah Paulus menceritakan bagaimana orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus yang bekerja, pemulihan, penebusan dari pelanggaran-pelanggaran, penebusan jiwa dan manusia dari dosa. Mengapa kemudian Paulus mengingatkan tentang persembahan tubuh? Karena itu menjadi satu momen, satu titik balik ketika Anda membaca ayat ini, pasal 12 ayat 1 dan 2, kemudian Paulus menunjukkan, karena ketika Anda mempersembahkan tubuh ini, maka Anda dengan rela, dengan kesadaran penuh, dengan tuntunan roh, menyadari bahwa hidup kita bukan lagi untuk keinginan kita. Kita tidak berkuasa lagi untuk keinginan kita, kemauan kita. Nah, sesudah kita bisa menyatakan bahwa hidup ini milik Kristus, kita bisa menjadi satu anggota tubuh dengan yang lain. Karena di dalamnya kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Dan ketika kita orang percaya mempersembahkan tubuh ini kepada Kristus, kita bisa menjadi bagian orang percaya. Kita bisa diproses, kita bisa dibentuk di dalam kehidupan orang percaya. Dan ternyata waktu kita masuk kehidupan orang percaya dengan hidup yang sudah dipersembahkan ini, kita bisa menikmati karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan bagi Anda dengan saya. Dan ini yang saya percaya, orang-orang menikmati karunia-karunia rohani ketika dia bisa belajar mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga dia sedang berkata, Tuhan, ini aku, terjadilah kehendak-Mu. Sampai hari ini, apakah Bapak Ibu sudah mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Atau semakin lama mengenal Tuhan, semakin jauh daripada Tuhan? Semakin lama mengenal Tuhan, semakin tidak lagi bisa mempersembahkan tubuh karena situasi, keadaan, ketakutan, persoalan kita alami. Hari ini saya mengajak saudara, persembahkan tubuhmu sehingga menjadi alat kebenaran, bukan alat dosa. Tubuh ini menjadi alat saksi Tuhan, bukan saksi tentang gaya hidup dunia ini. Saya mengajak setiap saudara hari ini, di tengah puasamu hari ini, Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Pengharapan masa lalu, segala sesuatunya sudah kuanggap sampah ketika mengenal Kristus. Sehingga kehendak Tuhan, karunia-karunia itu dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Mari persembahkan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.